Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat malam dari Sydney, Australia, dan selamat sore untuk Anda yang berada di Indonesia, baik waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Selamat pagi untuk mereka yang tinggal di belahan bumi Eropa, dan selamat subuh, pagi-pagi subuh ini di Amerika. Terima kasih untuk kehadiran saudara yang saat ini baru bergabung bersama atau nanti Anda akan bergabung dalam siaran ulangan. Saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dalam siaran Sound Doctrine. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat yang sudah hadir pada saat siaran langsung ini di live on Facebook. Ada dari Manado, Ibu Kristen Ingrid Marcella. Terima kasih untuk Ibu Marcella dari Bumi Beringin Manado. Lalu ada Pak Haripren di Bali. Terima kasih untuk Bali. Juga ada Pak Yos Makalo dari Jakarta. Terima kasih untuk Pak Yos Makalo di Jakarta. Lalu ada Ibu Lina Dumais di Kasar, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Terima kasih untuk Ibu Lina yang selalu setia belajar Sound Doctrine dan membagikan Sound Doctrine. Juga ada Pak Apo Cakra di Batam. Terima kasih Pak Apo Cakra di Batam. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, blessing. Lalu ada dari Sampit, Kalimantan Tengah. Ini kemungkinan besar karena saya tidak bisa mendeteksi, namanya tidak muncul karena belum dibuka. Bagi Anda yang ingin namanya dibuka itu tolong di tap dulu atau diklik bagian daripada share StreamYard di beberapa channel Facebook kami, mungkin di salah satu, entah di Bible Independent Church Group atau di Sound Doctrine page ya. Jadi nanti akan muncul namanya. Kalau tidak diklik, namanya tidak akan muncul. Terima kasih untuk Sampit Kalimantan Tengah. Nanti saya akan cek dengan Pak siapa ini. Kemudian ada Ibu Christine di Batam. Terima kasih untuk Ibu Christine di Batam. Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini kita akan membahas mengenai sumpah, ya, atau bersumpah. Bolehkah orang Kristen bersumpah? Ini ya. Jadi saudara, saya ingin menjelaskan beberapa latar belakang, kemudian kita akan melihat apa kata Alkitab mengenai sumpah. Nah, di dalam bahasa Inggris, sumpah itu disebutkan oath atau swear. Apa artinya oath atau swear ini? Sebenarnya dalam penjelasan yang resmi, kata sumpah itu adalah oath, sementara kata kerjanya itu adalah swear. Jadi pemakaian dalam tindakan sehari-hari digunakan adalah swear ya, atau vow. Tapi oath ini adalah penjelasan secara resmi, begitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebuah sumpah itu adalah sebuah appeal kepada Sang Ilahi untuk menyatakan sebuah
kebenaran atau orang yang bersumpah itu memang betul-betul mengatakan bahwa di atas sumpahnya itu dia berani menjamin dia akan melakukan sebuah tindakan atau dia bukanlah orang yang dituduhkan atas sebuah kasus. Bisa mengerti ya? Sumpah ini berkaitan dengan keilahian. Jadi bersumpah dan dijaga oleh Tuhan, begitu. Sumpahnya seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal ada yang namanya sumpah pocong. Ya, ini sumpah pocong ya. Sumpah pocong itu maksudnya bagaimana? Sumpah pocong itu adalah orang dibungkus dengan kain kafan. Ya, seperti ini. Lalu diikat begitu, bisa juga hanya dibungkus oleh kain kafan. Menyatakan bahwa orang tersebut bersumpah demi Tuhan, dia tidak melakukan sebuah perbuatan yang dituduhkan. Ada beberapa kasus yang menonjol di masyarakat, ini sumpah pocong ini adalah sumpah adat. Begitu ya. Di dalam, khususnya dikenal di dalam agama Islam. Nah, sumpah pocong ini ya sebenarnya tidak berdasarkan agama, tapi berdasarkan adat, tapi dilakukan oleh orang-orang yang beragama Muslim atau Islam ya. Nah, saudara, dalam beberapa kasus yang populer yang saya lihat, misalnya ada satu keluarga atau satu pasang suami istri dituduh melakukan santet atau ilmu jahat begitu ya, karena di satu kampung itu ada orang tiba-tiba sakit beruntun. Lalu di dalam mimpi orang tersebut dia semacam mendapat sebuah katakanlah pengetahuan. Di dalam mimpi dikatakan ada keluarga suami istri ini yang katanya mengirim guna-guna begitu atau santet sehingga sakit. Lalu dihakimilah oleh massa begitu ya, karena dari mulut ke mulut. Nah, suami istri ini tentu saja mengatakan tidak, kan kami tidak melakukannya karena memang bukan kami. Itu contoh. Tapi terus didesak, apalagi kasus guna-gunakan ini tidak bisa dibuktikan secara hukum. Begitu. Orang yang sakit harus diperiksa kedokteran, secara medis baru bisa ditentukan prognosisnya seperti apa gitu. Tapi karena masyarakat sudah marah begitu, makanya langkah terakhir untuk membuktikan adalah sumpah pocong. Begitu. Jadi sumpah pocong itu artinya mereka menyatakan bahwa mereka tidak melakukannya, lalu mereka diikatkan kain kafan, lalu dibaringkan. Nah, saudara lihat ini ada beberapa orang juga yang ikut berbaring tapi tidak dikafanin. Ini adalah saksi-saksinya. Nah, apabila mereka berdusta, dipercaya, maka mereka akan mengalami hukuman atau mengalami hal-hal yang buruk. Begitu. Sumpah pocong ini adalah langkah yang terakhir untuk membuktikan. Masyarakat Indonesia masih memberlakukan sumpah pocong. Nah, ada juga sumpah pengadilan. Saudara ya. Sumpah pengadilan. Di pengadilan itu orang disumpah apabila bukti-bukti yang dicari belum memenuhi syarat. Misalnya dalam kasus perdata,
Begitu ya. Ini sumpah pengadilan ini atau sumpah mimbar. Misalnya perkara perdata, perkara warisan, utang piutang, sesudah diajukan dua saksi, ya, pertama bukti-bukti, lalu saksi-saksi diajukan tapi belum juga clear. Kemudian akan diruntut kejadian masa lalu. Nah, karena peristiwa-peristiwa masa lalu itu sulit dibuktikan, ya, fakta sejarah tapi juga tidak ada bentuk fisiknya, maka dilakukan apa yang disebut dengan sumpah pengadilan. Jadi bersumpah demi nama Tuhan bahwa apa yang dilakukan tersebut memang betul atau mereka sama sekali tidak terkait hutang piutang yang dituduhkan, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah sumpah yang terjadi juga di depan pengadilan, dan banyak juga kita melihat ya sebelum seorang saksi memberikan keterangan atau seorang katakanlah terdakwa, dia disumpah bahwa apa yang akan dikatakannya itu adalah benar. Kemudian ada yang disebut dengan sumpah negara, sumpah jabatan. Nah, biasanya orang-orang yang akan menduduki jabatan tertentu disumpah bahwa saya akan melakukan apa yang di jabatan saya ini, saya akan melakukan dengan sebaik-baiknya di dalam jabatan saya ini, seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku. Begitu. Nah, sumpah ini sebenarnya mengikat. Tapi banyak juga orang-orang yang disumpah, Anda lihat juga mereka jatuh di dalam tindakan-tindakan yang salah. Ada orang, ya katakanlah anggota DPR ya disumpah. Tapi kemudian mereka sendiri tidak takut sumpah itu. Jadi sumpah ini sebenarnya kelihatannya sebagai bagian dari formalitas. Nah, di dalam juga pernikahan juga dikenal dengan sumpah pernikahan atau janji pernikahan. Nah, ini juga terjadi secara formalitas. Kebanyakan sudah bersumpah, tapi kemudian sumpah itu dilanggar atau janji itu dilanggar. Saudara, ada sebuah kasus, misalnya di Inggris itu tahun 1880, ini kasus terkenal karena ada orang yang terpilih menjadi member of parliament di United Kingdom, di Inggris, UK. Nah, dia sendiri menyatakan diri sebagai ateis. Kesulitannya orang ateis kan tidak percaya Tuhan, bagaimana akan disumpah? Nah, ini menjadi kasus yang besar. Mengapa? Karena dia tidak bisa disumpah, akhirnya dia batal menduduki kursinya sebagai anggota parlemen. Katakanlah anggota DPR kalau di Indonesia. Mengapa? Karena sumpah itu adalah sebuah janji yang diucapkan, dan janji itu diucapkan kepada Tuhan. Sekarang kita akan melihat beberapa ayat yang terkait dengan masalah sumpah. Ya, jadi pengantar sumpah itu kira-kira kita sudah mengerti ya. Sumpah itu adalah sebuah penguatan, sebuah promise di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan yang mengikat sumpah itu, kita berjanji di hadapan Tuhan apabila kita bersumpah, maka kita bersedia melakukannya. Begitu. Jadi diikat dari situ dan sumpah itu kelihatannya bersifat valid. Nah, Matius 5 ayat 33, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu." Begitu ya. Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan.
Kemudian Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Masih ada terusannya ini. Ya, saya besarkan semua supaya maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Sehelai rambut pun, ya. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih berasal daripada si jahat. Nah, saudara, kata-kata Yesus ini, pengajaran dari Yesus, kemudian diulangi oleh Yakobus. Begitu ya. Diulangi oleh Yakobus. Yakobus katakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Ini jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu kata tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, saudara, bagaimana memahami sound doktrin? Doktrin Yesus ini ditekan oleh Yakobus. Ya, Yakobus mengutip kata-kata yang sama. Janganlah kamu bersumpah. Saudara, kata-kata firman ini telah dipahami oleh sebagian orang Kristen sebagai sebuah perintah yang bersifat mutlak. Karena itu, beberapa kelompok lalu di kelompok di kelompok itu menafsirkan hal ini secara mutlak. Artinya apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu adalah sebuah perintah yang mutlak. Di sini dikatakan jangan sekali-kali bersumpah. Bagaimana caranya kita bahwa Yesus katakan tidak boleh bersumpah? Kalau ya, katakan ya. Lalu bagaimana Pak Wanda kalau sumpah, katakanlah sumpah negara? Bagaimana kalau sumpah di pengadilan? Kalau saya tiba-tiba dipanggil sebagai orang untuk bersaksi di pengadilan. Nah, saudara, mari kita, sebelum saya jelaskan ini, saya ingin tunjukkan dulu bahwa di Perjanjian Lama sebenarnya ada kata tentang sumpah. Coba, di dalam Ibrani, bukan Perjanjian Lama, Ibrani Perjanjian Baru. Maksud saya mau ambil dari Kejadian dulu ya, karena Ibrani itu adalah mengutip dari Kejadian. Misalnya dalam Kejadian 22, Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Saudara pernah baca ayat ini? Kenapa Tuhan mengatakan aku bersumpah sementara
Perjanjian baru Yesus katakan jangan bersumpah. Nah, saudara, kelihatan ayat-ayat ini berbenturan satu sama lain, kan? Kemudian sebenarnya di Kejadian 8 ayat 21 juga itu ada sumpah sebenarnya di situ. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Sebenarnya ini Tuhan bersumpah, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Ini sebenarnya ada kata sumpah di sini. Ini banyak yang menafsirkan bersumpah. Kemudian di dalam Ibrani dikutip lagi ayat-ayat yang di dalam perjanjian lama. Misalnya Ibrani 3 ayat 11, 18. Aku bersumpah. Kemudian aku di sini yaitu Allah sendiri. Lalu Ibrani 4 ayat 3. Aku bersumpah. Ibrani 6 ayat 13. Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Bagaimana saudara kita menafsirkan ayat ini? Kok Yesus katakan tidak boleh bersumpah, tetapi di perjanjian lama dan beberapa perjanjian baru dikatakan bersumpah? Bagaimana? Bagaimana cara kita menafsirkan ini? Nah, saudara, saya ingin memberikan sedikit insight kepada kita. Kalau kita memahami firman Tuhan, atau katakanlah pertama kita percaya kepada Tuhan, kita menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Kita percaya adanya Allah pencipta langit dan bumi, dan kita percaya Allah yang sama itu memberikan firman-Nya. Nah, kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya kan, kita tahu kan seperti itu. Allah itu maha benar, Allah itu maha besar, Allah itu maha pengetahuan, Allah itu maha tahu. Semua kata maha kita berikan kepada Allah. Nah, sekarang apabila Allah berfirman kepada kita, misalnya tanpa dipakai kata sumpah, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, Wanda Dumais. Misalnya, saya menerima firman itu, misalnya. Kalau saya menerima firman itu, saya percaya bahwa Allah adalah Allah yang benar, bahwa Allah yang benar itu memberikan firman yang benar, maka sebenarnya Allah tidak perlu bersumpah kepada saya. Mengapa? Karena kata-kata Allah sudah pasti kata-kata benar. Benar gak, saudara? Coba saya berikan konsep ini. Misalnya Allah berkata kepadamu, sesungguhnya aku akan memberkati engkau. Siapalah yang di sini yang mendengarkan saat saya berbicara? Bagaimana ketika engkau mendengar firman-Nya? Engkau meyakini atau engkau berkata kepada dia, ya Allah, kalau memang betul engkau memberkati aku, sekarang aku minta engkau bersumpah dulu. Bagaimana mungkin kita menuntut Allah bersumpah, sedangkan Allah itu yang maha benar? Benar kan? Firman-Nya itu maha benar. Allah tidak pernah salah. Allah itu maha tahu. Allah itu maha kuasa. Sekarang kalau dia memberikan firman, mengapa lagi dia harus bersumpah? Makanya di Alkitab kita baca Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Betul nggak? Karena tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Ini kan? Di sini kan, di dalam Kejadian. Atau di dalam Ibrani katakanlah. Kejadian ngomong begitu kan, ini dikutip lagi. Misalnya Kejadian berapa tadi? Kejadian 22. Aku bersumpah, ayat 16, demi diriku sendiri.
Kemudian diulangi lagi kan di dalam Ibrani, itu kutipan-kutipannya. Saya kutip salah satu tadi. Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Nah saudara, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, lalu firman itu engkau percaya sebagai firman yang benar. Sekarang saya tanya, bila engkau dengar firman Tuhan itu, apa responmu? Apakah engkau percaya setelah Tuhan katakan aku bersumpah bahwa firmanku itu benar? Atau engkau percaya memang firman Tuhan itu adalah benar? Yang saya selalu katakan theopneustos, yaitu firman itu adalah napas Allah. Artinya begini, saya mau tunjukkan kepada saudara, bahwa ketika Allah berkata bersumpah ini, tidak bisa dipahami sebagai Allah ingin menyatakan dirinya supaya dipercaya oleh kita. Tidak, kan? Begitu. Allah menggunakan konsep manusia agar manusia memahami firman-Nya. Begitu. Jadi dalam konteks ia bersumpah, bukan berarti ketika ia mengatakan ia bersumpah, bahwa karena dia bersumpah, maka betul-betul firman-Nya akan terjadi. Kalau dia tidak bersumpah, maka firman-Nya kehilangan kekuatan. Kan tidak seperti itu. Jadi kita bisa pahami kata-kata ia bersumpah ini adalah penggunaan bahasa penulisan oleh para penulis Alkitab memahami konteks manusia, disebut anthropomorphism. Begitu. Kan kita sering berdoa, ya Tuhan, aku ingin mengenalmu, aku ingin dekat dengan hatimu. Sekarang saya tanya, emang saudara tahu hatinya Tuhan? Begitu, ya Tuhan, biarlah tanganmu memberkatiku. Sekarang saya tanya, tangan Tuhan seperti apa? Begitu kan? Atau di dalam Alkitab dikatakan, telinga Tuhan tidak kurang panjang mendengar. Emangnya telinga Tuhan seperti apa, saudara pahami? Ini kan penggunaan bahasa manusia. Jadi di dalam Alkitab, sekali lagi, kalau saya menyampaikan hal ini, saya ingin mengkaitkan dengan doktrin biblical inspiration, yaitu yang berkata verbal dan plenary. Artinya apa? Bahwa kata-kata bersumpah ini memang diwahyukan oleh Allah, tapi kata-kata ini dipakai oleh penulis Alkitab untuk diteruskan kepada manusia agar manusia memahami konteksnya. Ketika Allah berkata kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, maksudnya apa? Maksudnya Allah memberi penegasan kepada Abraham. Manusia waktu itu belum memahami sepenuhnya tentang Allah. Belum memahami sepenuhnya tentang firman Allah. Apakah betul firman Allah terjadi atau tidak? Jadi Allah memberikan garansi firman itu kepada Abraham dengan cara ia bersumpah. Demi siapa? Tidak ada lagi, karena kalau kita bersumpah, kita harus bersumpah di atas kekuatan yang lebih tinggi dari kita. Tadi saya sudah kasih contoh tentang seorang anggota parlemen di Inggris yang akhirnya batal menduduki kursinya karena dia katakan, saya ini ateis. Jadi bingung, mau disumpah bagaimana kalau dia ateis? Karena disumpah itu disumpah harus atas nama Tuhan, kecuali negaranya negara ateis. Begitu saudara, sampai di sini bisa paham ya? Sumpah itu bagaikan sebuah kekuatan, bukan bagaikan. Sumpah itu adalah sebuah covenant, sebuah perjanjian. Ketika engkau berkata, aku bersumpah, maka engkau mengikatkan dirimu kepada sumpah itu. Bila saya memang betul melakukan tindakan ini dan saya mengatakan tidak di kemudian hari terbukti, maka malapetaka ini akan menimpa saya. Saya bersumpah demi nama Tuhan. Jadi sumpah di sini adalah sebuah
penegasan bahwa kita mengikat sebuah perjanjian atas perjanjian yang lebih tinggi. Nah, sekarang saudara sudah pahami ya kata Allah bersumpah begini. Jadi kalau baca Alkitab begini jangan ditafsirkan, oh Tuhan sendiri sudah bersumpah janjinya. Makanya bukan begitu. Sumpah yang maksudnya di sini adalah penegasan Allah bahwa Allah akan menghormati perjanjian yang Dia buat. Untuk lebih menguatkan kata-kata perjanjian itu, maka dipakai kata sumpah. Begitu. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Yesus. Tuhan Yesus katakan, lihat di sini. Ada dua konteks yang harus kita pahami. Ayat 33, Yesus mengutip kebiasaan yang terjadi. Tapi Yesus juga tidak menentang hal itu. Lihat. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Ya, satu, jangan bersumpah palsu. Kemudian Yesus katakan, jangan sekali-kali bersumpah demi apapun. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, konteks ini harus kita pahami. Pertama, Yesus mengambil konteks sejarah atau adat istiadat bahwa ada sumpah. Kalau bersumpah, peganglah sumpahmu itu. Kemudian Yesus katakan yang kedua, jangan sekali-kali bersumpah. Apa maksudnya ketika dia mengajar murid-muridnya supaya engkau tidak bersumpah? Saudara, maksudnya begini. Jadi ada sumpah yang bersifat voluntary, sumpah yang berasal dari inisiatifmu sendiri, dan ada sumpah yang berdasarkan ketetapan dari orang lain. Nah, yang Yesus larang di sini adalah sumpah dari voluntary, dari kemauanmu sendiri, dari kehendakmu sendiri. Artinya begini, karena kamu anak-anak terang, seharusnya apa yang kamu hidupi itu adalah hidup yang penuh dengan integritas. Sekali lagi. Karena kamu anak-anak terang, ya lihat ya, kan tadi dia bilang berasal dari si jahat. Jadi ada kata yang dipertentangkan di situ. Ada si jahat dan ada kebenaran. Jadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang mengenal sound doktrin Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebenarnya mereka dikenal dari integritasnya. Jadi kalau kamu itu hidup, maka kamu harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Artinya apa? Kamu hidup, ya hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga kesaksian hidupmu tidak diragukan. Sehingga ketika engkau hidup, engkau hanya berkata iya dan tidak. Engkau hanya berkata iya kepada firman Tuhan, dan engkau berkata tidak kepada apa yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Sampai di sini bisa jelas ya. Jadi hanya ada dua hal yang harus dipahami oleh orang Kristen. Jadi melakukan firman Tuhan itu dengan benar, melakukan sound doktrin itu dengan benar, makanya kan harus belajar sound doktrin.
Karena kita belajar, maka kita bisa memahami sound doctrine. Setelah kita belajar, kita mampu mengatakan iya dan amin. Nah, kalau tidak, kita akan katakan tidak. Jadi, orang Kristen atau orang percaya, mereka yang hidup dengan sound doctrine, tidak boleh hidup di dalam prinsip kebohongan. Tidak boleh mengembangkan kebohongan, lie begitu ya, berdusta. Jadi jangan ucapkan dusta, begitu. Ngomongnya iya, tapi ternyata tidak dilakukan. Memberikan janji, tapi ternyata tidak dilakukan. Bilang hutangnya mau dibayar 1 bulan lagi, ternyata sudah 1 tahun tidak dibayar-bayar. Kalau tidak ditagih, tidak dibayar. Ditagih-tagih juga banyak alasan. Ini cuma contoh, saya mau beri contoh. Nah, yang Yesus katakan ini adalah voluntary. Sebuah sumpah, voluntary vow. Jadi kita tidak boleh bersumpah karena dari kemauan kita sendiri. Mengapa? Kalau engkau orang yang dipercaya, maka kebenaranmu tidak perlu ditunjang oleh sumpah, begitu ya. Bisa jelas apa yang saya maksudkan. Artinya, misalnya tadi saya bilang ada orang yang berhutang tadi. Lalu dia bilang, saya akan bayar hutangmu 1 bulan lagi. Sumpah. Demi Tuhan akan saya bayar. Saya bersumpah, saya berani sumpah bahwa hutang saya akan bayar. Karena ini kan sebuah covenant, begitu. Sebuah kontrak. Artinya untuk menguatkan kontrak itu, maka engkau bersumpah. Sebenarnya ketika engkau bersumpah, Yesus mau katakan engkau adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Integritasmu sudah kehilangan warna, sudah kehilangan nilai di hadapan orang lain. Sehingga apa? Sehingga orang lain ketika akan berhubungan denganmu atau ada sebuah perjanjian denganmu, mereka selalu menuntut sumpah daripadamu karena engkau bukan orang yang bisa dipercaya, begitu. Nah, sumpah apa yang sebenarnya bisa terjadi? Ya, sumpah yang bukan bersifat voluntary. Nah, ini begitu, sumpah negara, begitu ya kan? Kalau ada orang-orang percaya yang disumpah karena jabatannya, ya tidak ada masalah. Tidak perlu katakan, oh Yesus katakan tidak perlu bersumpah. Pak Hakim, saya cuma bilang, atau bukan Pak Hakim maksudnya. Ya, biasanya kan untuk sebuah jabatan, ya sekarang ini lagi zaman mau pilkada tanggal 9 Desember di Indonesia, maka dilantiklah itu, apa itu petugas, apa itu semacam pemantau pemilu atau KPU atau sebagainya. Kan saya lihat di mana-mana itu disumpah ya. Kalau dia dari gereja mana dipanggil pendetanya, nanti pendetanya akan mendampingi bersumpah. Tapi karena umum begitu sumpahnya tidak dipanggil satu-satu, pendetanya saja yang dipanggil. Begitu orang-orang itu hanya mengangkat tangan, pendetanya membawa Alkitab. Artinya sumpah ini mengikat, seharusnya orang-orang yang menjalankan jabatan itu, entah jabatan itu kecil ataupun besar, ketika engkau disumpah, engkau diikat oleh sumpahmu ini. Ini bukan voluntary vow, bukan voluntary oath. Ini adalah sebuah sumpah yang dilakukan oleh negara untuk meminta komitmen atau pertanggungjawabanmu. Bukannya mereka tidak percaya kepadamu, tetapi menunjukkan kepada publik bahwa engkau sebenarnya orang yang bisa dipercaya. Cuma saudara, yang saya lihat sumpah yang seperti ini kelihatannya hanya seperti formalitas. Sebenarnya maksudnya baik, tapi formalitas kan banyak kan. Kita tahu orang-orang yang tersandung kasus korupsi. Sebenarnya pada saat dia sebelum memegang jabatan, dia disumpah dulu. Siapapun itu saya lihat selalu ada sumpah ketika menduduki jabatan-jabatan tertentu, dia disumpah. Bahkan tangannya ditaruh di atas Alkitab, tangannya dia ditaruh di atas kitab suci agama yang lain, tergantung dia dari mana begitu kan. Kalau dari ya agamanya mana, dipanggil pemuka agamanya untuk bersumpah.
Tapi sebenarnya sesudah itu sumpahnya dia lupa begitu. Akhirnya apa? Terjadilah kasus demi kasus di mana dia menyalahgunakan jabatannya. Sebenarnya kan dalam sumpah itu, saya bersumpah demi Tuhan akan melakukan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Saya bersumpah saya akan melakukan kewajiban saya tidak melawan hukum. Saya bersumpah saya akan melakukan kewajiban saya dengan sebenar-benarnya, dengan seadil-adilnya. Semoga Tuhan menolong saya. Begitu juga kan, misalnya orang juga mau jadi presiden juga begitu kan. Saya bersumpah, tapi kemudian hari setelah dia jadi begitu, bukan hanya jadi presiden kan. Makanya orang bilang janji-janji manis ini. Kalau mau zaman pilkada ini orang janji-janji manis, semuanya janji ini, janji itu, janji ini demi mendapatkan suara. Sesudah terpilih ya dia lupa janjinya itu. Begitu janji kampanyenya tidak dipenuhi. Ini kan banyak kali terjadi, padahal bukan saja mereka sebenarnya berjanji kepada konstituennya, tapi sebenarnya sebelum mereka memegang jabatan mereka disumpah loh, disumpah di atas apa itu kitab sucinya, dipanggil pemuka agamanya. Tapi inilah makanya saya bilang integritas orang itu lebih menentukan daripada sumpah yang dikatakannya. Contoh juga saya katakan juga, misalnya di dalam pernikahan sebenarnya ini seringkali disebut apa itu janji pernikahan atau sumpah pernikahan. Bukankah orang itu berkata di depan apa itu jemaat dan di depan hamba Tuhan, dia berkata, kami akan hidup seia sekata, maut maupun sehat maupun sakit, begitu, tidak ada yang memisahkan. Tapi kemudian di dalam perjalanan sumpah itu atau janji itu dilupakan. Jadi integritas itu terkait dengan kehidupan seseorang, begitu saudara. Nah, jadi saya sudah menjelaskan hal ini. Tidak ada sebenarnya konteks yang apa itu bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus dan apa yang disampaikan Yakobus. Yakobus mengutip kata-kata Yesus. Jika ya, katakan ya. Jadi orang Kristen sebenarnya atau orang percaya sebenarnya harus memahami sound doktrin Yesus ini, bahwa kita harus dikenal sebagai orang yang berintegritas. Nah, kalau engkau diminta bersumpah di hadapan pengadilan, ya nggak ada masalah. Pergi saja bersumpah di depan pengadilan, karena orang itu kan tidak mengenal siapa engkau, tidak mengenal bagaimana kehidupanmu, tidak tahu bahwa engkau itu punya integritas seperti apa. Makanya mereka meminta engkau entah jadi saksi atau dalam kasus-kasus tertentu bersumpah demi Tuhan untuk menyatakan bahwa keteranganmu itu benar, bahwa apa yang kau sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi memang dalam sumpah-sumpah seperti ini, memang kekuatan sumpahnya itu mungkin tidak begitu kuat. Selain yang saya bilang tadi, ini sumpah pocong. Kalau sumpah pocong ini, memang ini sumpah terakhir yang saya tahu, begitu ya, ini sumpahnya kekuatannya ini kuat sekali begitu, terakhir, dan dilakukan kalau engkau berdusta, maka engkau akan mati kemudian hari, maka engkau akan mengalami celaka, engkau mengalami sakit, engkau mengalami keburukan demi keburukan. Nah, saudara, prosesinya saudara juga mengerikan ini dalam adat begitu ya, yang dilakukan oleh salah satu agama begitu, katakanlah agama Islam. Di sini orangnya harus diikat seperti pocong begitu. Takut juga saudara. Anda dibungkus sama kain kafan, masih hidup, Anda dibungkus sama kain kafan, diikat begitu, cuma kepalanya yang kelihatan, lalu di atasnya diikat begitu seperti pocong begitu kan. Tahu kan pocongnya, ini namanya pocong gitu. Makanya namanya sumpah pocong begitu. Sumpah pocong ini nanti diberitahu, dan akibat-akibatnya diberitahu juga. Apabila kamu ternyata di dalam sumpahmu ini kamu tidak benar, maka malapetaka ini akan menimpa kamu. Maka di kemudian hari atau sehabis ini, bila kamu menyangkal atau keteranganmu tidak benar,
maka kamu akan mendapat sakit yang berat, maka bisnismu, pekerjaanmu akan bangkrut, atau usahamu tidak lancar, keluargamu, salah satu keluargamu akan jatuh sakit dan sebagainya. Nah, diikat kuat sekali begitu ya. Tapi yang saya lihat tadi sumpah-sumpah yang biasa itu tidak ada penaltinya kan. Misalnya yang seperti sumpah di negara, sumpah di pengadilan, begitu. Ya paling kalau dia berbohong, maka pengadilan akan cari lagi, bukan sumpahnya yang mengikat dia, tapi hukum yang ada di negara yang akan menghakimi dia. Misalnya dalam kasus perdata atau dalam kasus pidana. Hukum negara juga begitu, sumpah negara juga begitu. Apabila orang ini tidak benar, bukan sumpahnya yang akan menjadi penghakiman bagi dia, tetapi hukum-hukum negara. Kalau dia korupsi, maka hukum negara akan menjerat dia dalam kasus korupsi. Nah, di dalam kasus juga pernikahan juga begitu. Kalau suami yang mengkhianati pernikahan walaupun sudah bersumpah di hadapan Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan, maka bukan janji itu sebenarnya yang menghakimi dia, tapi sebenarnya istrinya bisa lapor polisi misalnya. Misalnya kalau dia misalnya berselingkuh ketika dia masih ada terikat pernikahan dengan dirinya, ya bisa dilapor begitu ini. Jadi kasus-kasus itu bukan diselesaikan dengan sumpahnya, tapi diselesaikan dengan hukum-hukum yang berlaku. Makanya saya katakan sebenarnya tidak ada kekuatan apapun. Jadi di sini mengenai sumpah di sini Yesus mengatakan sumpah yang bersifat volunteer dari dirimu sendiri itu sumpah yang tidak boleh, saudara ya. Sampai di sini semoga engkau sudah lebih jelas, jadi lebih memahami. Ketika engkau baca Alkitab ada kata mengenai sumpah, bukan menyatakan bahwa karena Tuhan bersumpah, maka ayat itu akan betul-betul menjadi ayat yang kuat sekali. Tidak. Kata sumpah di situ adalah ide yang manusia munculkan, anthropomorphism, supaya kita memahami betapa kuatnya ikatan perjanjian atau firman yang Tuhan sampaikan. Jadi kan Tuhan tidak hendak mengatakan bahwa ini firman ini aku sampaikan dengan sumpah. Firman itu aku sampaikan tidak dengan sumpah. Nah, firman ini yang dengan sumpah ini berarti firman yang sangat kuat sekali. Firman ini akan terjadi karena aku sudah bersumpah atas diriku sendiri. Kalau aku melanggar sumpahku, maka aku mati. Ya, masa bisa Tuhan mati? Kan tidak. Maka aku bisa sakit. Ya, tidak bisa kan Tuhan sakit. Maka aku bisa celaka. Ya, tidak bisa kan Tuhan celaka. Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya dia menjaga firman itu, memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa Allah begitu serius terhadap janji-janji yang dibuatnya. Saya sendiri menerima firman Tuhan, tanpa Tuhan bersumpah pun, semua firman yang Tuhan sampaikan dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman yang theopneustos, firman yang iya dan amin, firman yang final dan absolut, firman yang mengatur hidup saya, firman yang benar, firman yang tanpa salah, yang tidak perlu ditambahkan atau tidak perlu dikurangi. Karena firman itu adalah firman yang benar, yang disampaikan oleh Tuhan yang benar. Maha benar Tuhan dengan segala firman-Nya. Betul, dia Allah maha benar, dia Allah maha kuasa, sanggup melakukan firman-Nya. Dia Allah yang maha mengetahui, dia mengetahui bahwa firman itu dia ucapkan dari kekekalan sampai kekekalan. Artinya bukan saat engkau terjatuh, bukan saat engkau tergeletak baru firman-Nya itu difirmankan. Tidak. Tapi firman Tuhan sudah terjadi sebelum segala sesuatu ada. Artinya Allah itu tidak pernah dipengaruhi oleh situasi apapun. Ketika dia berbicara, maka apa yang dia bicarakan selalu terjadi. Apa yang dia bicarakan itu benar adanya. Firman Tuhan itu tidak pernah tidak digenapi. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang absolut, yang lebih tinggi dari hukum apapun.
Maka saya katakan berpeganglah kepada firman Allah itu. Hanya percaya kepada firman Allah. Kita tidak memerlukan sumpah dari Tuhan. Karena kita mempercayai Dialah Tuhan yang benar. Maka apa yang Dia firmankan kepada kita menjadi firman yang sangat benar. Dan firman yang amin. Iya dan amin. Puji Tuhan. Baik, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung lagi bersama. Tadi ada Bapak dan Ibu Noldi Makate, Noldi ya, Makate nih, ya berarti Bapak ini Pak Noldi Makate di Bekasi. Terima kasih untuk Pak Noldi untuk kebersamaan malam hari ini, dan saya tahu Pak Noldi juga selalu mendengarkan, selalu berkomentar. Salam saya untuk keluarga, semua teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Nah, bagi saudara yang mendengarkan juga pembahasan-pembahasan sound doctrine, biarlah juga orang lain juga mendapat berkat dari pengajaran-pengajaran yang disampaikan. Jadi bagikan saudara. Bagikan. Cara ini adalah engkau menyampaikan sound doctrine kepada orang lain, supaya orang lain yang tidak punya kesempatan mendengar hari ini, mereka bisa mendengar dari Facebookmu, mungkin membaca dari Facebookmu, karena ada tulisan-tulisan yang kami sampaikan. Terima kasih juga untuk Jesse Gloria Abraham dari Sydney, Australia ya. Terima kasih untuk Jesse, entah sudah pulang kerja atau masih di tempat pekerjaan. Salam juga buat Erik Febrianto, terima kasih. Share Jesse untuk video-video dan tulisan-tulisan supaya teman-teman di Sydney bisa diberkati juga, supaya ada murid-murid dari Sydney yang mereka bisa mengenal sound doctrine dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Kemudian ada Ibu Tina ya dari Sangatta, Kalimantan Timur, Kutai Timur. Maranatha Blessing untuk Ibu Rustina M. Noveni. Ini juga pembelajar sound doctrine yang setia, yang selalu share tulisan, yang selalu ajak teman-teman untuk bergabung. Ya juga saya menghimbau ajak teman-teman bergabung di Bible Independent Church Group. Juga ada YouTube kami. Bergabung di YouTube kami, subscribe di YouTube kami, channelnya Wanda Dumais. Masuk di situ, video-video yang ada juga saya share ke situ. Jadi kalau Anda terlewatkan, Anda bisa baca seri yang ada ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga mau menyampaikan pada hari Sabtu 21 November 2020 jam 9 WIB, 10 WITA, dan jam 11 WIT ya, ada pembukaan kelas baru atau dimulainya kelas baru kuliah di Eleos Theological School, yaitu kelas persepuluhan. Nah, di sini nanti Anda bisa belajar dan tanya sepuas-puasnya, belajar sepuas-puasnya. Kelas ini akan berlangsung dalam 10 pertemuan yang akan diorganize dari Minnesota, Minneapolis, USA. Ada ID meeting dan passcode yang sudah saya tuliskan. Jadi sekali lagi jangan bergabung ke Zoom meeting Wanda Dumais, karena ini dilakukan dari Amerika, bukan dari Sydney, Australia. Jadi pengajarnya Pastor Eric Eckel dan Pastor Michael Eckel dari MBIC, Minnesota Bible Independent Church. Jadi Anda bisa bergabung, cek gitu untuk space apakah masih ada, dan save tanggal ini karena persepuluhan ini merupakan
pelajaran yang menarik sekali. Anda akan mendapatkan perspektif yang alkitabiah, bagaimana pandangan sound doktrin berkaitan dengan persepuluhan, bagaimana tafsiran-tafsiran utama mengenai Maleakhi 3 ayat 10, itu Anda akan tahu dalam kelas ini. Bergabung bersama hari Sabtu ini, jangan lupa Sabtu pagi hari yang di Indonesia jam 9, WIB 10 WITA, dan 11 WIT. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan semua teman-teman yang ada. Bagi mereka yang tidak bisa saya sebutkan malam hari ini karena tidak terdeteksi, tetapi saya tetap mengucapkan terima kasih. Saya tetap mengundang Anda terus bergabung di siaran Sound Doktrin. Bagikan, kalau Anda merasa diberkati, Anda bisa kontak kami, Anda bisa share dan ikuti kelas-kelas yang kami buka. Semata-mata kami sediakan supaya jemaat Tuhan bertumbuh. Karena saya mempercayai gereja yang benar adalah gereja yang mendasarkan pada pengajaran yang alkitabiah. Tidak ada hal yang lain. Injil harus diajarkan dengan sebenar-benarnya. Salam dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.